Jadi mungkin ini belum banyak yang tahu ya. Akhirnya di Prabumuli tapi keturunan Sunda India dan ternyata nggak ketahuan Rara tuh hamil lagi, hamil adik. Dalam mobil aja udah langsung muntah loh. Oh gitu, Ra. Pahanya, Rara tidur di pahanya. Sementara orang masih lomba-lomba. Yang akan bertamu di sini di ruang cerita Dialano, si mungil cantik, prestasinya luar biasa, dan malam hari ini saya mau kenal lebih dekat lagi tentang Rara. Oke, teman-teman juga pasti nggak sabar mau ketemu sama bintangnya, yaitu Tiara Ramadhani, yang akrab sekali dipanggil Rara, Dede Rara. Oke, langsung aja deh, mana nih dia? Oke, right here. Malam, Rara masuk dong ke sini. Hai, welcome to live Instagram Karen Delano. Today, Karen Delano akan berbincang-bincang hangat dengan aku. Pakai efek Tunggu, pakai kalung aku nggak? Pakai dong. Ex Karen Delano mana coba? Mana? As always. Mana? Bentar. Aku ganti efek dulu biar cantik. Nah, cantik kan? Nih. Bener. Mana? Oh iya, dipakai terus. Yeay. Rara ada di Jakarta apa enggak sih? Aku tuh mau kirim kalung aku satu lagi. Di Jakarta, Kak Karen. Tapi di Jakarta di mana? Di itu di barat, di dekat studio. Oh, oke. Kok nggak ada suara sih? Ada ya? Kenapa? Oh, ada. Ada. Kok langsung ke sana sih? Mana sih? Lagi nyari. Oh, ini dia. Hello Rara Lida. Ini aku buat dari tadi malam. Ya Allah, wajah-wajahnya Rara yang sekarang ini mungkin teman-teman sudah melihat Rara sudah melalang buana kemana-mana, bukan hanya saja di Indosiar, walaupun dilahirkan oleh Indosiar, tapi Rara nih hebat banget deh. Sering banget ngeliat di beberapa stasiun televisi, dan ternyata memang Rara tuh ini banget ya, perjuangannya luar biasa. Rara, apa kabar? Ceritain dulu, kamu apa kabar selama pandemi ini, gimana? Terakhir syuting kalau nggak salah Ramadan. Setelah itu kabarnya Rara gimana? Apa kabar sayang? Alhamdulillah, Rara selalu sehat sampai sekarang. Rara pun selalu sehat. Amin. Dan selama pandemi ini sih, alhamdulillah Rara, maksudnya tetap berkarya, alhamdulillah. Terus juga tetap punya tetap ada kerjaan yang bisa buat waktu Rara tuh jadi lebih berguna gitu loh. Tapi kerjaannya apa tuh selama kita kan disuruh di rumah aja selama PSBB? Apa yang dilakukan sama Rara selama di rumah? Jadi Rara itu sama Jirayut tiap hari syuting Lidah Zozo yang anak-anak Lidah 2020 yang top 9 yang masih belum bisa pulang karena pandemi ini. Jadi kita datang ke sana untuk syuting bareng, terus juga main games. Jadi kayak syutingnya tuh syuting ya apa adanya aja gitu, lepas aja gitu ya, memang kebiasaan sehari-hari gitu. Oh gitu, udah ditayangin belum sih, Rah? Tiap hari. Tapi di salah satu aplikasi sih, nggak di TV. Oh, di aplikasi. Aplikasi apa itu? Video. Aplikasi video. Oke. Jadi sebenarnya kita masih bisa melihat Rara dan teman-teman di Indosiar yang kemarin belum sempat selesai sampai dengan 9 besarnya itu, semua digabungin jadi lucu-lucuan di video itu. Nama acaranya apa programnya? Kepoin Lidah Zozo. Kepoin Lidah Zozo. Oh gitu, aku nggak tahu loh. Kalau kayak gitu udah mulai. Kak Karen apa kabar sih? Baik. Aku tuh merindukan Rara.
Kenapa? Karena terakhir kali ngelihat Rara kalau nggak salah sempet yang di Ramadan itu. Tapi kalau ngelihat Indosiar sesekali kayak nggak ada gitu. Rara apa kabar ya? Sempet nanya-nanya kan. Ngobrol juga sama Mae. Anak-anak apa kabar ya? Gitu. Ah udah deh pengen ngobrol sama Rara. Ternyata kalian aktif banget masih di video.com ya? Iya, di video.com. Oh gitu. Nah tapi orang tua sehat, semua sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Sehat ya. Aku ngeliatin TikToknya Rara, Rara lucu banget selama PSBB ini juga pandemi ini TikTokan sama mama. Tuh, lihat Ya. Ibu Rara ketawa loh. Apa? Ibunya Rara ketawa loh langsung. Tapi emang lucu banget loh. Ibunya Rara tuh ini banget ya, maksudnya kooperatif banget. Mau loh diajakin TikTok sama Rara. Jadi ceritanya begini Kak Karen. Pas setelah Ramadan di rumah saja kan pulangnya jam berapa sih? Sekitar mau sahur ya, setengah 12 ya? Setengah 2. Jadi Rara tuh iseng-iseng buka HP terus buka TikTok. Terus buat TikTok gitu. Awalnya Rara tuh pengen sendiri, tapi ngeliat ibu tuh kayak ngeliatin Rara, ya udah Bu, ayo ikut, kata Rara gitu kan. Terus dia bilang, nggak mau, kata ibu kan gitu. Ayolah ikut. Terus Rara paksa, Rara bujuk-bujuk gitu kan. Terus kata ibu, nggak mau. Udah Rara diemin kan, Terus ibu nanya lagi, pakai baju apa? Seru banget ya. Seru banget. Ibu kayaknya harus ketemu sama aku deh, supaya didandanin. Tuh ibu tuh. Tapi ibu Mana lagi ibu? pakai daster. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu keren banget di TikTok loh. Makasih. Lucu banget sih Ibu, bisa ngejoget-joget gitu. Pertama tuh konsepnya nggak gitu loh, Karen. Oh gitu ya? Oh gitu konsepnya ya? nggak gitu. Konsepnya tuh kita emang bener-bener joget bareng. Tapi gitu. lama-kelamaan kan di tek-tek ulang terus kan. Terus akhirnya aku liatin ibu kok semangat banget. Oh ya udah, berubah konsep langsung. Konsepnya ya gitu. aku liatin aja. Oh seru. Tapi seru banget bersyukur juga dengan adanya TikTok sih sebenarnya pandemi ini buat kita tuh kayaknya nggak bosen di rumah ya nggak sih? Joget-joget sendiri, ngapalin lagu lah, inilah itu. Tapi seneng banget deh ternyata Rara semuanya baik-baik aja dan ini adalah klip dari TikToknya Rara yang aktif banget juga sama teman-teman di Indosiar, sama Jirayut, sama ibunya, ada pernah sama Irfan Hakim, sama Mae, Soimah, ini dia sama Soimah. Itu seru banget. Dan ini nih klipnya waktu masih kita syuting di Indosiar ya sebenarnya. Ya betul. Iya kan. Ini kalau nggak salah waktu di apa sih, Lida apa di The Star ya lupa. Ini di mana ya? Ini pas DA Asia. Oh iya, DA Asia yang kemarin ya. Yang Desember. Rara, kalau bicara tentang karir perjuangannya Rara nih dari awal sampai dengan sekarang, coba ceritain sedikit deh. Ini aku mau keluarin ada satu klip yang dimana aku dapat foto-fotonya Rara melalui Instagramnya Rara. Jadi aku nggak cari kemana-mana. Jadi Rara tentunya sebelumnya sampai dengan sekarang pasti Rara selalu mengingat masa lalu kayak apa. Ya kan? Bener gak? Karena nah ini dia zaman dulu Rara Lida. Nah di sini ada beberapa foto-fotonya Rara yang polos banget. Ya ampun, cute banget muka aku. Terus astaga, belang banget ini. Ini pengen tahu deh yang make upin siapa sih? Itu Flash. Iya. Tapi nggak apa-apa, sangat dihargai. Lucu banget dan mukanya Rara tuh masih polos banget di sini. Dan ini dulu bajunya Rara masih begini kalau manggung. Nah ini juga kalau ngelihat mukanya Rara di sini, ya ampun mau kemana Mbak? Mbaknya mau kemana? Make upnya tebel banget. Yang ini kondenya, oh my god kondenya. Ini kondenya mau kemana? Banyak banget detailnya. Sampai pada akhirnya Rara bergabung di Indosiar. Ini beberapa foto-fotonya Rara dulu yang ternyata nggak dihapus sama Rara. Dan mungkin memang nggak mau dihapus karena Rara tuh cukup jujur gitu kan lewat media sosialnya. Kalau teman-teman mau lihat
masa lalunya Rara ada gitu kan, masih pakai baju kebaya yang compang-camping ini. Mohon maaf ya, compang-camping itu maksudnya masih aneh gitu. Bukan bajunya jelek, tapi masih agak aneh. Loh, dulu tuh ternyata Rara kalau tampil kayak gini ya. Sementara kalau lihat di Indosiar di panggung yang besar, yang mewah, bajunya mewah-mewah, makeupnya keren banget. Sementara kalau lagi di panggung dulu tuh masih begini nih, pakai daster aja nyanyi loh. Coba ceritain dong Rara dulu tuh, mungkin teman-teman Ralova udah tahu, tapi beberapa followers aku mungkin belum tahu karena kan teman-teman fashion juga ada di sini. Nah, makanya kenapa pengen ngajak Rara. Rara memang sudah pernah diundang sama Kick Andy, pernah beberapa kali di Brownies. Coba Rara cerita sedikit deh perjuangan dulu di saat Rara belum kenal panggung Indosiar. Rara tuh dari mana asalnya, sama ibu tinggal di mana? Emang apakah dari dulu udah nyanyi atau gimana? Ceritain dong. Oke. Pertama Rara mau kenalin silsilah keluarga dulu ya. Jadi Rara ini tinggal di Prabu Mulih dulu. Prabu Mulih Sumatera Selatan, kota kecil alhasil dari perpisahan antara Kabupaten Muara Enim. Jadi Muara Enim itu memecah belahkan Prabu Mulih sehingga Prabu Mulih itu menjadi kota yang baru, kota lintas yang memecahkan Muara Enim juga. Jadi Muara Enim, Prabu Mulih, Muara Enim lagi. Gitu. Okay. Ya, jadi Prabu Mulih itu kayak kota lintas gitu. Oke. Nah, jadi disitulah Rara lahir. Jadi ayah Rara itu lahirnya di Prabu Muli tapi keturunan Sunda India. Kalau ibunya Rara Sunda apa? Sunda India. Oh, Sunda India. Oke, lalu? Kalau ibunya Rara tuh memang asli Sumatera Selatan gitu. Nama gitu. desanya Pelempang. Oh gitu. Oke, berarti Rara lahir di sana. Tahun berapa tuh Rara? Berarti umur berapa Rara sekarang? Itu tahun 2001. Sekitar tahun berapa Ibu nikah tuh? Ibu nikah sama ayah tuh 1999. 1999. Oh, aku udah lumayan tuh umurnya, udah 19 tahun berarti. Ya. Lalu? Terus jadi 2001 bulan Desember pas bulan puasa, seminggu lagi mau lebaran Idul Fitri, Rara lahir. Nah, tiba-tiba umur 3 tahun ayah Rara sakit. Ayah Rara umur 3 tahun ayah Rara sakit stroke karena jatuh dari tempat dia kerja gitu. Dan ternyata nggak ketahuan ibunya Rara tuh hamil adik. Jadi ibu tuh mengandung umur 2 bulan. Terus ayahnya Rara sakit dan Rara masih kecil umur 3 tahun. Oke. Jadi dari situ ayah Rara nggak bisa kerja lagi dan ibunya Rara yang memposisikan diri sebagai pencari rezeki dan pencari nafkah di keluarga karena ayahnya Rara udah nggak bisa kerja secara maksimal lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau untuk kerjaan rumah misalnya ya kayak nyapu terus juga kayak nyuci piring itu masih bisa gitu. Tiba-tiba terus umur 5 tahun ibu memutuskan untuk bekerja menjadi pemulung. Umur Rara 5 tahun ibu bekerja jadi pemulung. Tapi berhenti karena di saat umur Rara 5 tahun setengah Rara pengen sekolah. Rara pengen sekolah SD, jadi didaftarin sama ibu sekolah SD. Ibunya Rara berhenti karena harus nganter Rara sekolah. Gitu. Tapi pas Rara sekolah juga, pas SD, Rara tuh nggak tahu pasti ya, tapi menurut cerita dari ibunya Rara itu dijadiin anak bawang karena masih kecil banget, katanya masih 5 tahun setengah itu masih kecil banget katanya, jadi dijadiin anak bawang cuma ikut-ikut belajar aja gitu. Nah, tapi ibunya Rara ngomong kalau misalnya Rara bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lain, ya otomatis jangan sampai dijadiin anak bawang lagi gitu loh ya, jadiin pelajar-pelajar biasa aja, maksudnya kayak ya kayak belajar seperti biasa gitu loh. Tiba-tiba alhamdulillah Rara bisa dan juga langsung dijadiin murid pada umumnya gitu sampai ya pokoknya. Nah terus kelas 3 SD
kelas 3. Jadi mungkin ini belum banyak yang tahu ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu Rara itu ikut semacam di sekolah tuh eskul tari. Nari. Oh, nari. Ya. Nari daerah gitu. Tapi tiba-tiba kelas 4 dan kelas 5 Rara diutus sekolah untuk ikut turnamen bulu tangkis. Ikut turnamen bulu tangkis. Iya, Keren banget. jadi terus Rara ikut pelatihan bulu tangkisnya, terus juga dilombain kan, dilombain sesama kota gitu. Alhamdulillah dapat juara 3. Tapi setelah itu Rara nggak bisa nari lagi dan langsung nggak bisa nari sama sekali. Karena udah terlalu fokus sama bulu tangkis. Ya, betul. Oh gitu. Nah, tapi, ya. Jadi kelas 3 SD Rara langsung karena mungkin gurunya Rara namanya Kak Ayu. Kak Ayu itu katanya ngeliat Rara tuh punya potensi, jadi dimasukin ke sanggarnya. Jadi ke sanggar yang dia ikutin juga gitu. Masuklah ke sanggar, ketemu sama Mas Pri. Mas Pri itu pembina sanggar kita, Sanggar Senggo Semuanya. Jadi disitulah Rara belajar lagu daerah, belajar tarian daerah, alat musik, dan juga bagaimana teknik bernyanyi, dan juga teknik teater yang benar. Gitu. Itu umur berapa, Rara? Itu umur kelas 3 tuh 9 tahun ya. Oh, wow. Oke. Nah, terus karena Rara udah nggak bisa nari lagi, jadi Rara nggak ikut ke bidang tari secara spesifik. Jadi ikutnya yang nyanyi sama teater sama alat musik aja. Loh, berarti Rara itu dari kecil sudah sadar gak kalau Rara punya suara yang bagus dan bisa diolah untuk menjadi penyanyi? Sadar? Jadi awalnya itu pas kelas 2 SD Rara disuruh nyanyi, tiba-tiba nggak tahu kenapa gurunya Rara langsung ke kelas, seluruh guru tuh langsung ke kelasnya Rara, nggak tahu dengar apa gitu, terus juga murid-murid pada ke kelas. Loh, kenapa, kata Rara gitu. Rara ya tetap nyanyi kayak biasa, nyanyi tapi nyanyi kayak nyanyi lagu daerah, lagu wajib gitu, lagu kebangsaan gitu. Iya, dari situ mulai bisa. Nah, terus setelah Rara masuk Sanggar Senggo Semuanya, Rara di situ diasah, disuruh belajar, dan juga ikut acara-acara resmi kayak acara-acara pejabat yang ngisi kita gitu loh. Kayak misalnya nanti kan kita tuh kan kalau hiburan nanti sanggar kita itu yang akan memimpin, yang akan menjadi bahan konsumsi untuk untuk menghibur. Iya, betul. Jadi di situ Rara ikut parodi. Jadi parodi yang ngelucu-ngelucu gitu kan. Terus juga udah dari kecil ikutan. Iya, dari kecil. Tapi Rara nggak ikut yang namanya nyanyi-nyanyi di organ-organ tunggal gitu yang untuk orang ya itu enggak hajatan ikut. Enggak, untuk hajatan enggak. Terus tiba-tiba nah pas kelas 5 kayak lagi cerita hantu tiba-tiba. Terus pas kelas 5 Rara dipercaya lagi ikut lomba monolog bercerita rakyat. Oh gila, hebat loh Rara. Dari kecil tuh hebat sekali kamu, ngambil banyak dari nari, bulu tangkis, terus udah gitu sanggar, bergabung di sanggar, udah ada kayak theatrical gitu, terus sekarang apa namanya kamu tadi bilang? Monolog. Hebat loh. Lalu? Monolog itu kayak kita memerankan beberapa peran karakter agar cerita itu ya memang benar-benar kita sendiri yang nyampein dengan penyampaian yang berbeda, dengan nada suara yang berbeda gitu. Jadi di situ untuk moderatornya Rara tuh jadi nenek-nenek. Oh gitu. Rara jadi nenek-nenek, terus iya gitu nyeritain tentang cerita-cerita zaman dulu di Kota Prabu Muli. Alhamdulillah menang, di Prabu Muli menang, di Sumatera Selatan juga alhamdulillah menang, jadi mewakili Sumatera Selatan untuk bisa ke Jakarta. Jakarta itu. Tapi nggak lolos, karena memang udah bagus-bagus banget. Udah bener-bener, Rara tuh dulu tuh Rara naik mobil aja tuh 2 menit di dalam mobil aja udah langsung muntah loh. Oh gitu, Ra? Iya, jadi pas orang lomba Rara tidur. Jadi ini Kak Ayu tuh gurunya Rara yang monolog itu.
Pahanya, Rara tidur di pahanya. Sementara orang masih lomba-lomba. Saking Rara emang dulu tuh mabuk perjalanan tuh sampai separah itu. Terus masuklah SMP, masuk SMP. Tapi alhamdulillah sanggar dan segala macam masih tetap berjalan gitu. Karena memang di luar sekolah kan. SMP masuk, pas kelas 1 SMP Rara dipercaya lagi untuk ikut FLS 2N. FLS 2N menyanyi solo, menyanyi lagu kebangsaan, lagu wajib gitu. Terus nyanyi. Alhamdulillah di Prabumuli juara 1, di Sumatera Selatan juga juara 1 dan mewakili Sumatera Selatan ke Semarang. Jadi ya gitu. Itu usia berapa Rara? Itu Rara usia sekitar 12 tahun deh kalau nggak salah. 12 apa 13. Wah, hebat ya, hebat loh. Kamu sudah berprestasi ternyata dari kecil. Lalu? Nah, udah iya sampai kelas 2 SMP Rara ikut ekstrakurikuler band. Jadi di SMP tuh Rara punya band gitu, punya band. Iya nyanyi-nyanyi gitu. Terus nah, masuk itu SMA juga. Dari kecil berarti memang ibu tuh selalu ada sama Rara nemenin show atau ibu gimana tuh? Jadi gini, Rara itu tipe orang yang kalau nampil dilihat orang tua tuh kayak berasa masih malu gitu ya. Karena memang di rumah tuh Rara jarang banget latihan. Nggak pernah latihan walaupun mau lomba sekalipun Rara nggak mau latihan di rumah. Oh gitu, kenapa Rara? Karena malu tahu, gitu ya? Ada ibu malu gitu. aja gitu, malu nggak enak gitu kan. Nah dulu tuh pas SD Rara kan nggak punya motor, jadi ibunya Rara tuh yang hujan-hujanan nyari orang untuk bisa nganter Rara ke sanggar. Lumayan jauh sih sebenarnya, itu sekitar dari ujung Prabumuli dari pangkal Prabumuli ke ujung Prabumuli gitu, jauh. Jadi ya ibunya Rara itu malam-malam cari ojek, cari orang-orang yang mau nganter Rara gitu kan. Karena ya memang belum ada kendaraan sama sekali gitu. Terus ya udah SMA, Rara masuk SMA dan Rara dapat motor tuh SMP deh kalau nggak salah. SMP itu Rara beli motor second. Dari hasil kerjanya Rara? Dari penghasilan Rara, terus juga dibantu sama ibu yang jual emas, jual pegangan emasnya itu untuk beli kendaraan. Memang karena diperlukan banget untuk itu kan. Jadi memang ibunya Rara tuh benar-benar benar-benar berjasa lah, benar-benar orang yang ngerti gitu sama Rara gitu. Makanya Rara bisa sekarang tuh bisa berada di sini ya karena ibu, karena doanya ibu, karena usaha dan kerja kerasnya ibu. Wow, oke.